Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk praktikum pajak ini sinkronus yang kedua ya. Jadi saya mau menyampaikan materi yang belum saya sampaikan sampai dengan materi untuk UTS. Jadi yang sudah saya share, yang sudah saya diskusikan kemarin itu pertemuan 1 itu tentang RPS, pertemuan 2 tentang pasal 21 atau 26 ini sudah saya kasih jawabannya ya. Kemudian untuk pertemuan ketiga yang SPT manual juga sudah saya bahas. Kemudian yang ISPT pasal 21 ini tidak perlu saya bahas karena sudah ada tutorialnya di YouTube, itu sudah jelas bagaimana cara menggunakannya. Karena di SPT nanti nggak saya keluarkan di UTS, jadi saya mendiskusikan yang nanti akan keluar di UTS. Nanti pasal 21 bisa dicatat ya. Jadi nanti yang saya keluarkan di UTS yang pertama, bagaimana cara perhitungan untuk PPh pasal 21 untuk OP, perhitungan dan SPT-nya, tapi yang SPT manual. Jadi Anda ngeprint, jadi persiapan sebelum ujian ngeprint SPT PPh pasal 21. Supaya nanti ketika ujian Anda tidak perlu repot untuk mencetak. Jadi siapkan dulu SPT PPh pasal 21. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan kita bahas nanti, ini yang pasal 22, 23, atau 26, dan pasal 4 ayat 2. Ini nanti juga saya keluarkan di UTS. Cara menghitung pasal 22, nanti apa saja yang masuk ke pasal 22. Kemudian untuk yang pasal 23 atau 26, ini perhitungan dan SPT-nya. Jadi SPT yang saya gunakan nanti adalah SPT manual. Silakan nanti Anda ngeprint form untuk SPT manual pasal 23 atau 26. Kemudian perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2, kemudian Anda siapkan juga SPT PPh-nya untuk yang pasal 4 ayat 2. Nah, ini kan yang pertemuan ke-6 itu untuk SPT-nya ya. Jadi pasal 22 itu tidak ada SPT-nya ya. Hanya yang pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 saja. Nah, untuk ISPT hari ini sudah ada tutorialnya, bisa Anda belajar sendiri, pelajari sendiri. Dan ini tidak saya kasih tugas, saya kasih Anda keringanan. Di pertemuan 7 ini Anda sinkronus saja, Anda persiapan untuk UTS-nya. Nah, untuk UTS-nya berarti berlaku tanggal 11 ya. Minggu depan tanggal 11 April 2022 nanti saya mulai dari jam setengah 11, waktunya 2 jam. Jadi yang perlu Anda persiapkan adalah pelajari pasal 21, 22, 23 atau 26, pasal 4 ayat 2, itu perhitungannya. Kemudian untuk SPT yang Anda siapkan, SPT pasal 21, 23 atau 26, dan pasal 4 ayat 2. Sudah. Nah, itu bahan UTS-nya ya. Jadi waktu 2 jam Anda harus bisa menyelesaikan 21, 22, 23 atau 26 pasal 4 ayat 2 dan SPT-nya. Jadi nanti 2 jam itu sudah Anda upload ya, bukan 2 jam itu baru Anda upload gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk ketentuan UTS nantinya? Silahkan sebelum saya masuk ke materinya. Untuk tugas yang kemarin Anda perbaiki nanti akan saya buat di pertemuan ke-7 ya. Nanti ada assignment, silakan nanti Anda submit ke situ. Di pertemuan ke-7 nanti akan saya bikin assignment-nya. Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu.
Ada ya, kalau belum ada berarti bisa saya lanjutkan untuk pertemuan yang belum kita bahas tentang perhitungan PPh pasal 22, 23 atau 26 dan pasal 4 ayat 2 tugas ini ya. Ini yang submit kok hanya 10 orang ini. Kenapa ya yang lainnya? Nggak mengerjakan yang lainnya berarti. Oh, tugasnya yang ini ya? Bukan yang ini. Iya, ya, sebentar. Iya, ya. Oh, ini. Kalau begitu, yang ini saya hapus saja ya. Berarti yang upload di... Atau ada yang upload di pasal yang ini ya, assignment yang ini ya, pasal 22, ada yang upload di pertemuan kelima atau bagaimana? Nanti kalau saya hapus, ada yang merasa enggak? Sebenarnya masuknya ke sini ya, tugas pertemuan kelima. Ya ini kasusnya. Nah, ini sudah saya kelompok-kelompokkan. Yang pasal 22 sendiri, pasal 23 sendiri, pasal 4 ayat 2 sendiri, dan ini soalnya banyak, tapi waktunya panjang kemarin 1 minggu. Jadi Anda bisa mengerjakannya lebih leluasa. Ya, saya kasih ininya dulu. Apa saja objek untuk PPh pasal 22 ya? Banyak. Nah, tentang ini pembelian barang oleh instansi pemerintah. Nanti ini saya share di Sunan ya. Nah, pembelian barang oleh instansi pemerintah ini sudah ada kasus dan pertanyaannya. Kalau di sini PT DTC itu menjadi pemasok, berarti dia jual ke Dinas Pendidikan. Berarti kan pembelian barang oleh instansi pemerintah. Nah, kalau untuk yang kegiatan seperti ini, itu tarifnya ini 1,5%. Tinggal dikalikan ya. Jadi nilai kontraknya adalah 11 juta, nilai termasuk PPN. Jadi kalau mau menghitung PPh pasal 22, dikeluarkan dulu PPN-nya. Kalau sebelum aturan terbaru, ya sebelum kemarin ini peraturan terbaru itu kan PPN 11% ya. Nah, karena ini terjadinya adalah tahun 2015, maka kita masih menganggap PPN-nya 10%. Tapi kalau soal itu sudah kita mulai dari bulan April, ya transaksinya April, berarti sudah kena 11%. Jadi lihat dulu konteksnya, kapan itu transaksi terjadi. Karena konteksnya adalah sebelum April 2022, maka kita masih pakai tarif 10%. Ya. Nah, ini yang terkait dengan pembelian oleh instansi pemerintah. Ada juga pasal 22 itu atas impor. Nah, ini juga sudah ada kasus dan pertanyaannya, rumusnya seperti apa. Ini bisa Anda pelajari sendiri ya. Nah, ini untuk yang pada pasal 22 nanti dibedakan ada yang pakai API dan non API. Kalau yang pakai API tarifnya 2,5%. Kalau yang tidak pakai API, tarifnya adalah 7,5%. Nah, apalagi selain pembelian dari instansi pemerintah, selain impor, ternyata ada
hasil produksi industri tertentu. Apa saja? Nah, ini ada dari semen. Nah, penjualan PT Semen itu juga ada PPh-nya, pasal 22. Industri kertas, kayak Pura, itu juga dia kena pasal 22. PT Baja atau kayak Krakatau Steel gitu ya, itu juga kena PPh, pasal 22. Nah, tarifnya berapa? Beda-beda. Kalau semen, semen 0,25. Kalau untuk kertas 0,25. Untuk baja, sama, 0,25. Nah, ada juga pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina. Ini misalnya Anda punya POM. Ada jualan bensin dan sebagainya ya, itu juga kena ternyata 0,3%. Nah, itu contoh kasus terkait dengan PPh pasal 22. Nanti ini saya upload ya. Kita kembali ke soal lagi, kasus ya. Nah, coba Mbak Tuti Latifatul Arifah. Iya, Bu. Mengerjakan yang ini soal nomor 1, Mbak. Mengerjakan, Bu. Oke, ini transaksinya terjadi kasus yang mana, Mbak? Masuk kategori yang mana berarti? Tadi kan banyak, ada yang dari impor, ada yang dari instansi pemerintah, kan tadi gitu ya. Ada industri kertas. Nah, kalau soal nomor 1 ini kategori yang mana? Halo, masih Mbak Tuti? Inflasi. Yang instansi pemerintah. Tarifnya berapa, Mbak? 1,5%. Ya, jadi ini kontraknya berapa? 15 juta. Ini sudah termasuk PPN belum? Sudah. Nah, berarti PPN-nya harus diapain dulu? Dihitung berdasarkan dasar itu, Bu. Dasar pemotongan pajak. Berapa DPP-nya? 100 dibagi 110 dikali 11 juta. 11 juta? 15 juta, Bu. Ayo, ini soalnya berapa kok 11 juta? Dikali 15 juta. Nah, gitu ya. Berarti dikeluarin dulu. Totalnya berapa, Mbak Tuti? Sebentar, Bu. Ya, sudah mengerjakan kan? Berarti tinggal lihat. 13.636.364. Oke, berarti cara ngitungnya, ini saya gedein aja ya. 100 dibagi 110 dikali. Ini ya. Pakai koma-koma nggak, Mbak? Tidak, Bu. Saya bulatkan. Saya bulatkan. Berarti jadinya sekian ya. Kan angkanya rupiah ya. Satunya rupiah. Seperti ini nggak, Mbak, hasilnya, Mbak? Iya, Bu. 13.636.364. Ini namanya apanya, Mbak? 13 juta ini? DPP, Bu. DPP. Nah, untuk yang pasal 22-nya berarti hitungnya gimana? PPh pasal 22 itu perhitungnya 1,5% dikali DPP, yaitu 13.636.364. Anda buletin nggak, Mbak, ini, Mbak? Bagaimana, Bu? Hasilnya Anda bulatkan? Iya, 204.545. Seperti ini ya? Ya. Iya, Bu.
Oke, berarti jawabannya yang 13 juta apa yang 204? 204. Oke, paham ya? Gampang ya berarti ya? Iya, Bu. Lanjut. Soal yang nomor 2. Nah, contoh Mbak Nova Rosalia. Nah, ini Iya, Bu. kategori yang mana Mbak ini Mbak? Soal nomor 2. Barang impor. Impor. Rumusnya impor masih ingat Mbak? Anda kan sudah mengerjakan tugas, berarti Anda sudah paham impor dong berarti. Mbak Rosalia mengerjakannya bagaimana? Oh ya, Mbak Tuti bisa nulis di chat nama sama NIM-nya ya. Harga biaya asuransi dikali harga faktur. Persentase dari biaya asuransi dikali harga faktur, Bu. Sama Hanya itu biaya saja. Gimana, Bu? Hanya biaya asuransi saja. Sama presentase biaya angkut dikali harga Oke. faktur. Kemudian hasilnya dijumlah dikalikan dalam rupiah. Berapa kurs rupiahnya tadi, Mbak? 11.500. Ya, dikalikan ya. Oke, terus lanjut. Kemudian presentase biaya masuk 15% dikali hasil dari pengalian dalam jumlah rupiah sama presentase biaya tambahan dikali dengan hasil perkalian dalam rupiah. Ya, nilai impornya di total berarti ya setelah dijumlahkan semua ya. Oke, kita masuk ke soal aja. Berarti kita mulai dari harga faktur ya. Iya, Bu. Oke, rumusnya gimana harga faktur, Mbak? Harga faktur 110 US dollar sama Kita lihat dengan soalnya ya. Harga fakturnya 110.000 dolar ya. iya, Bu. Sebentar. Terus untuk yang penambahannya Biaya asuransi 6% dikali 110 US dollar. biaya asuransi. Berapa kali berapa? 6% dikali 110 US dollar. Nah, Hasilnya hasilnya 6.600 US dollar. Oke, selain biaya asuransi, biaya apa, Mbak? Biaya angkut 12%. 12% dikali 110 US dollar. Hasilnya 13.200. lebih gede lagi mungkin ya, biar terus diapain ini? Dijumlah, Bu, hasilnya Kita bisa sebut CIF ya, cost insurance freight. Kita jumlahkan. Hasilnya berapa, Mbak? 129.800 US dollar. Oke. Setelah ini diapain, Mbak? Dikalikan dalam rupiah sebesar Namanya biaya 11.500. apa? Harga kurs ya. Dikali Kali 11.500. ini. Iya, Bu. Ketemunya berapa, Mbak? 1.492.700.000. Ya, ini CIF dalam bentuk rupiah ya. Sudah dirupiahkan ya. Terus habis ini Dikalikan dengan biaya masuk dan biaya tambahan. biaya masuknya gimana cara ngitungnya? 15% dikali 1.492.700. Ya. Selain ini ada biaya apa lagi? Biaya tambahan sebesar 20%. Nah, berapa persen? 20%. Ini ya.
Sudah? Kemudian dijumlah dari biaya masuk dan tambahan, Bu. CIF-nya diikutkan enggak? Tidak, Bu. Hanya masuk Tidak, sama Bu. tambahan. Hanya masuk sama tambahan saja. Gini aja. Masuk, Mbak? CIF-nya enggak dimasukkan? Dimasukkan, Bu. Masukkan, Bu. Nah, ya kan? CIF-nya ya dimasukkan. Berarti B12. Totalnya berapa, Mbak? Salah saya, Bu, yang totalnya. Oh, berarti Anda hanya menjumlahkan biaya masuk sama masuk tambahan ya? Iya, Oke, Bu. berarti kata kuncinya di sini ya. Soalnya bagaimana? Dia pakai api atau non api? Cek soalnya pakai api atau enggak api? Memiliki api. Ya, kalau pakai api berarti tarifnya berapa? 2,5%, Bu. Soalnya ada 2 apa 1 ya tadi ya? Nih, jika pakai api dan jika tidak pakai api. Nah, berarti bisa 2 opsi ya. Ya, jika berarti PPh pasal 22 pakai api sama dengan 2,5% dikali yang 1,7 ya. Nah, kalau yang PPh pasal 22 tanpa api berapa persen, Mbak? 7,5. Ya, Mbak Nova mengerjakannya 2 apa 1? Satu opsi, Bu. Oh, karena di situ pilihannya minta 2 ya, dua-duanya harus dikerjakan. Oh, jauh ya. Benar enggak ini? 7,5% kali B15. 2,5. Iya, jauh sekali loh. Jadi beda banget ya yang pakai api sama tanpa api. Oke, cukup Mbak Nova. Gitu ya. Yang lain bagaimana hasilnya sama enggak? Bu mau tanya yang Tidak, Bu. biaya masuk tambahan. Ya masuk tambahan gimana? Berapa? Itu kan 20% dikali 1.492.700.000. Saya ngitungnya kok 298.540.000 ya, Bu. Gimana? Yang biaya masuk tambahan 20% dikali 1.492.700.000 itu saya hasilnya 294.540.000. Ini oh iya, saya salah. B12 kudune ya? Maaf ya. Benar enggak Iya, B12 Bu. ya? Saya Iya. salah kali. Oke, gini, benar yang seperti ini ya? Iya, Bu. Benar. Ya mohon maaf ya, berarti tadi maksud saya seperti itu, cuman saya ngekliknya keliru. Ya, terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi? Anissa Faradile. Ya, bisa nulis di chat ya Mbak? Bisa saya Iya, Bu. masukkan ke keaktifan. Mbak Nova juga. Ya, terima kasih koreksinya Mbak ya. Jadi saling mengingatkan ya. Mungkin apa yang saya pikirkan dengan yang saya kerjakan itu berbeda seperti ini tadi hasilnya gitu. Oke, impor nggak ada masalah. Itu sangu buat Anda ketika nanti UTS ya. Jangan sampai Anda nggak ngerti bagaimana cara ngitung impor. Karena pasti itu saya keluarkan nanti di UTS. Lanjut setelah impor,
soal yang nomor 3 ya. Ganti yang lainnya coba Mbak Putri Sari, Fatul Mila. Nah, soal yang ketiga Mbak, coba Anda identifikasi Mbak. Ini transaksi apa sih ini nomor 3? Mukanya dikeatasin Mbak, cuman kelihatan alisnya doang itu. Ya. Yo, soal nomor 3 ini kategori apa Mbak? Ayo Mbak, masih mute loh itu, belum dibuka. Halo Mbak Putri. Mute-nya masih on. Mbak Putri dengar kan? Dengar, Bu. Nah, gini dong. Yuk, soal nomor 3 bagaimana Mbak Putri? Transaksi apa ini? Sudah mengerjakan kan Mbak Putri? Sudah. Gimana? Transaksi apa ini? Atau mungkin yang lain bisa raise hand soal nomor 3. Saya Bu. Oke, silahkan Mbak siapa? Mbak Ida. Ida, Bu. Ya. Iya. Nomor 3 itu termasuk transaksi penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang semen. Iya. Industri Jadi semen. kata kuncinya industri semen ya. Ya. Prosentasenya berapa Mbak? Kalau industri semen presentasinya 0,25%. 0,25. Lah ini sudah termasuk PPN belum ya? Itu sudah termasuk PPN, Bu. Nah, berarti caranya diapain dulu? Dibagi sama 100 per 110. Dikali sama 100 per 110. 100 dibagi 110 dikali 925 juta. 925. Ya, juta. Iya. Oke, saya bulatkan dulu. Ya, sudah sesuai belum Mbak? Ini namanya apa ini? Itu namanya DPP, Bu. DPP. Nah, sekarang kalau yang PPh-nya pasal 22-nya berarti tarifnya berapa tadi? 0,25% dikali sama DPP-nya. Coba Anda cek Mbak, benar enggak? Betul, Bu. Ya. Soal nomor 3, 4, 5 sama ya Mbak Ida? 3, 4, 5 sama, cuma industrinya yang berbeda. Oke, tarifnya sama enggak? Tarifnya berbeda. Tarifnya berbeda. Cara pengerjaannya sama ya? Cara pengerjaannya sama, Bu. Oke, kalau yang nomor 4 ini industri kertas berapa tarifnya Mbak? 0,1%. Kalau yang PT Baja? 0,3%. Ya, silahkan Anda kerjakan sesuai dengan teknik yang tadi ya. Oke, yang ada SPT-nya itu pasal 23 ya. Berarti pasal 22 tidak perlu saya koreksi SPT-nya ya. Oke, ini yang SPT manualnya hanya 23 sama pasal 4 ayat 2 saja. Ya. Saya lanjutkan untuk yang pasal 23 ya. Mbak Ida bisa nulis di chat ya. Mungkin Bu Nani.
Lanjut untuk yang pasal 23. Ini saya kasih pengantarnya dulu untuk yang pasal 23. Jadi kategorinya pasal 23 itu banyak ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi yang masuk ke kategori pasal 23 itu ada yang berupa dividen. Nah, dividen itu juga ada aturan mainnya. Nih, jika dia ini dividen. Ini dia nggak punya NPWP atau punya ya? Oh, ini dianggap punya NPWP ya. Ini ada dividen lagi. Nanti bisa dibaca ya, saya upload nanti. Selain dividen juga ada royalti. Royalti itu apa? Ketika Anda punya hak hak cipta. Nah, ada royaltinya atau buku. Kalau di sini contohnya adalah buku ya, punya royalti. Nah, itu kena pasal 23, tarifnya 15%. Kalau tadi yang dividen itu banyak sekali ya aturan mainnya. Ini kalau umumnya dividen itu 15%. Nah, yang penyertaan modalnya sebesar 15%. Ada juga yang penyertaan modalnya itu di atas dari ini 25%. Nah, itu beda-beda. Nanti saya jelaskan ya. Terus ada juga bunga obligasi. Bunga obligasi itu berarti ketika Anda menjual surat obligasi muncul yang namanya bunga obligasinya. Yang kena pajak itu adalah bukan obligasinya tapi bunganya yang kena obligasi bunga obligasinya yang kena pajak ya. Sebesar 15%. Kemudian ada terkait dengan hadiah dan penghargaan. Ya, 15%. Kemudian terkait dengan jasa. Jasanya macam-macam ya. Sebenarnya nggak hanya jasa audit saja. Ini contohnya adalah jasa audit. Kemudian ada jasa sewa. Sewa ini juga macam-macam. Ada sewa kendaraan. Nah, tarifnya 2%. Nah, kalau mau lebih jelasnya untuk yang pasal 23 itu atau objeknya ya. Ini pasal 22, objeknya pasal 22 juga banyak. Oke. Jadi pasal 23 itu jika dia badan usaha ya. Kalau dia OP perorangan, maka dia masuknya pasal 21. Nah ini, pajak penghasilan pasal 23 objeknya. Tadi sudah saya sebutkan ya, ada dividen, ada bunga obligasi, ada bunga tabungan, ada royalti, ada hadiah, ada sewa, ada jasa. Nah, ini jasanya sudah ada jasa penilai, jasa aktuaris, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Sewa juga ada, sewa tanah, ada sewa kendaraan. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya ini. Kita masuk ke soalnya aja. Nah, mungkin bisa diskusi. Mbak Anissa Faradila mungkin. Soal nomor 1, Mbak. Nah.
Untuk yang pasal 23 ini kategori apa? Bagian dividen, Bu. Pembagian dividen. Tadi dividen kan ada dua opsi ya. Ada yang penyertaan modalnya berapa dengan berapa? Itu 90 juta. Sebesar 15%. Iya. Tarifnya berapa berarti? 15%, Bu. Ya, tinggal dikalikan ya. Berapa dikali berapa berarti? 15% dikali dengan 90 juta. Oke. Hasilnya 13.500.000. Ya, nggak ada masalah ya. Gampang ya untuk yang pasal 23 ya. Masih lanjut Mbak Anissa? Karena gampang ya. Nah, sekarang soal nomor 2 ini transaksi apa Mbak Anissa? Yang nomor 2 royalti, Bu. Royalti. Tadi tarifnya berapa kalau royalti? Royalti 15%. Cek ya, royalti. Ini dua-dua. Iya, 15% ya. Dikali, Dikali dengan 60 juta. ketemunya 9 juta. 15 kali 60 ya. Ya. Masih lagi nomor 3 Mbak. Ini kategori Yang nomor 3 hadiah. hadiah. Hadiah berapa persen? Sama, Bu, 15%. Ya, hadiah 15%. Sekarang yang nomor 4, jasa. Jasa Untuk apa jasa ini? 2%. Jasa apa? Jasa membuat sistem akuntansi. Namanya jasa apa berarti? Jasa apa ya? Jasa akuntansi. Oh, tadi kan jasa banyak ya. Jasa apa? Nomor berapa ini berarti kategorinya? Lihat di slide saya aja, Mbak. Nah, jasa sistem akuntansi itu berarti dia masuk kategori nomor Nomor 3. iya. Nah, ini ya, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan. Keuangan. Tarifnya berapa tadi? 2%. Dikali Dikali dengan 90 juta. ketemunya? 1.800.000. Oke, yang terakhir. Nah, ini kategori apa? Yang terakhir sewa kendaraan. Berapa tarifnya? 2%. Iya, 2%. Dikali? 45 juta. Ya. Tidak ada masalah ya, gampang ya pasal 23 ya. Nah, sekarang pertanyaannya di pasal 23 adalah bagaimana cara menyusun SPT masanya. Ya. SPT masa itu masing-masing soal, ini kan beda-beda perusahaannya. Jadi ya Anda harus menyiapkan kelima SPT tersebut. Oke, bisa nulis di chat tadi ya, Mbak. Siapa tadi? Mbak Anissa. Sekarang ganti Mbak Aulia Ziyadatul. Sudah nyoba untuk SPT-nya, Mbak? Nggak kedengaran, Pak, suaranya, Mbak? Sudah, Bu. Oke, Anda mengerjakan kelima-limanya, Mbak, SPT-nya, Mbak? Iya, Bu. Ya. Tapi yang di SPT saya ganjil. Oh ya, berarti ada ketentuannya ya. Ganjil itu yang nomor berapa berarti Mbak kamu? 1? 1, 3, sama 5. Iya. Tapi nomor 1 Anda mengerjakan kan berarti? Iya, Bu. Nah, oke, saya carikan SPT-nya dulu.
Cara mengerjakan SPT itu dari mana dulu, Mbak? Dari belakang, Bu. Iya, Dari sebenarnya bukti potong itu ditulis dulu. Anda mengerjakan bukti potongnya juga enggak? Enggak ya? Iya, Bu. Oh ya, ada bukti potongnya. Bentar. Jadi ngeling. Oke. Ini titik-titik di atas ini cara ngisinya gimana, Mbak? Kita lihat dari soal diketahui enggak di daerah mana ini? Enggak diketahui kan? Bisa asumsikan sendiri. Misalnya, Anda sebagai PT Dahlia atau sebagai PT Melatinya? Pertanyaan saya itu dulu, karena ini yang menentukan siapa yang nyusun SPT-nya. Yang PT mengumumkan Melati. gimana? PT siapa? PT Melati. Yang mengumumkan atau membagi dividen siapa? PT Dahlia, Bu. Nah, yang menerima dividen siapa? PT Melati. Melati. Yang bayar pajak siapa? Yang bayar pajak siapa? Dahlia apa Melati? Kan tadi dihitung 15% kali 90 juta ya. Yang bayar itu PT Dahlia atau PT Melati, Mbak? Melati. Melati. Lah yang memungut pajaknya siapa? Dahlia apa Melati? PT Dahlia. Dahlia. Jadi Anda harus paham dulu ya, yang mengumumkan dividen siapa, yang menerima dividen siapa, yang bayar pajak siapa, yang melaporkan siapa. Itu harus tahu dulu. Karena kalau Anda tidak paham, nanti Anda ngisi SPT-nya keliru. Kita anggap, ini kan kalau tidak ada ketentuannya bisa diasumsikan sendiri. PT Dahlia itu kedudukannya di mana, Mbak? Kalau di pekerjaan Anda? Pemotong pajak Iya. yang bawah. Maksudnya daerah mana? Kan ini KPP-nya disuruh ngisi toh, Mbak. Nah, PT Dahlia itu misalnya di mana? Bisa saya asumsikan dia ada di Kudus. Ya, contoh aja. Kalau Mbak Aulia, PT Dahlia itu ada di mana? Ini malah yang di SPT saya kira nggak tak kasih NPWP, Bu. Berarti tarifnya lebih tinggi 100% ya? Ya, itu juga penting. Jadi kalau misalnya di soal tidak diketahui, Anda asumsikan sendiri bahwa ini tidak ber-NPWP, berarti tarifnya bukan lagi 15%. Berarti 30%, kan 100% lebih tinggi gitu. Berarti Mbak Aulia, kalau NPWP-nya nggak diisi, nanti tarifmu nggak 15%, keliru. Sampai sini paham ya Mbak Aulia? Ya. Jadi ini harus diisi nomornya dulu. Kita anggap misalnya bukti potongnya adalah nomor 1, diikuti dengan bulannya. Bulannya ada nggak di soal diketahui? Ada. Bulan apa? Diketahui nggak? Nah, Mei 2021. Berarti kan bulan 5 tahun 2021. Kan gini, ini menunjukkan nomor urut, garing bulan, garing tahunnya. Kalau Anda menggunakan tarif yang 15% ini, berarti ini kita harus ngisi nomornya. Ya terserah, diasumsikan sendiri. Nanti kalau ujian gitu ya, jadi NPWP-nya nggak diisi tapi tarifnya 15%, itu saya salahkan nanti. Namanya, diketahui nggak namanya? PT apa tadi? Dipotong, yang dipotong PT siapa? PT Melati. Oke, PT Melati. ya.
Alamatnya juga harus diisi. Terserah ya. Ini saya bikin yang mudah aja. Dari 1 sampai 6 ini Anda masukkan yang mana, Mbak? Dividen, Bu. Nomor Nomor 1, Bu. nomor 1. Sejumlah berapa, Mbak? Brutonya 1. berapa? 90 juta, Bu. Ini ya. Oh, nggak mau ini. Pakai tarif ini ya, berarti 90 juta dikali 15%. Oh, dia nggak mau ngelik. Nggak mau ngerumus ini. Tolong saya dihitungkan berapa ini kok dia nggak mau ngeling ya. 13.500.000, Bu. 13.500.000, Bu. 12 juta? 13. 13.500.000. Iya. Oke, berarti jumlahnya kita ambil dari atas. Terbilangnya juga diisi. Berarti 13 juta 500 rupiah. Nah, di sini berarti karena KPP-nya Kudus, Anda motongnya dari kota Kudus ya, dipotong. Tadi transaksinya tanggal berapa ya? Sepuluh Mei ya. Nah, NPWP-nya ini juga. NPWP-nya siapa ini? Ya, Dahlia, Bu. Dahlia. Ini. Nah, ini anggap aja Anda yang jadi manajernya ya. Nah, nanti kalau ujian ya anggap aja yang tanda tangan nanti Anda, tetap Anda kasih tanda tangan ya. Ini, saya anggap saya sendiri. Bu, izin bertanya. Ya, Berarti untuk satu perusahaan itu satu lembar bukti pemotong gitu, Bu. iya. Nggak bisa jadikan satu gitu. Kan ini jelas PT siapa? Melati kan? Kalau Anda bagi dividennya kepada PT A, B, C, D, E, maka bukti potongnya ya sesuai dengan PT yang sudah Anda cantumkan. Nggak bisa kalau, kecuali gini, PT Melati itu selain dia menerima dividen, dia juga menerima bunga, dia juga menerima royalti dari PT Dahlia. Nah, itu bukti potongnya bisa dijadikan satu. Dan itu kan transaksinya setiap tanggal beda ya. Ini kan asumsi transaksi yang terjadi pada tanggal berapa tadi? 10 gitu. Sampai sini paham? Ini baru satu transaksi ya. Mbak Anissa tadi ya. Ya, Bu. Ada yang keliru Mbak Anissa? Benar, Bu. Benar ya. Tapi NPWP-nya harus keisi ya. Iya. Nah, setelah bukti potong ini selesai, baru lanjut ke, ini kan bukti potong juga, enggak usah ya, kita isi. Langsung masuk ke daftarnya aja.
masa. Nah, itu tadi bulan Mei ya. Kalau misalnya ada transaksi lain nih, PT Dahlia punya transaksi dividen ke PT B, ya berarti bukti potongnya bikin lagi. Baru kemudian kita masukkan ke dalam rekap daftar bukti potong. Semua yang dipotong oleh PT Dahlia itu dimasukkan ke sini. Nah, ini NPWP-nya siapa? Ini NPWP-nya dari Melati. Ini bisa nggak ya di copy? Ya udah, ini Anda isi sendiri ya. Yang penting harus sama dengan bukti potong tadi. Namanya adalah PT Melati. Nomornya tadi 01 Romawi 5 2021, tanggalnya adalah 10 Mei 2021. Nilainya tadi berapa? 90 juta ya? Objeknya 13.500.000. Kalau misalnya banyak transaksi ya dicantumkan di sini semua. Ini ya kita ambil aja dari sini. Nah, untuk yang enggak mau ya. Untuk yang pasal 26 ini tuh sama kayak pasal 23 tapi dia objek luar negeri. Karena PT Melati itu kan dalam negeri, maka ini masuknya ke pasal 23. Kecuali bagi dividennya ke PTA yang ada di Singapura, berarti dia kategorinya pasal 26 gitu. Nah, setelah daftar ini selesai, Anda masuk ke daftar SPT Induk. Nah, kita centang yang SPT normal. Oke, saya sarin ya biar masanya berarti Mei 2021. Nama berarti ini bisa dari ini PT Dahlia tadi kan. Nah, harus sama di sini. Kemudian namanya adalah PT Dahlia. Kita asumsikan aja tadi rumahnya di Kudus ya. Nah, cara mengisinya ini kan berdasarkan dari daftar buktinya. Kalau di sini daftarnya banyak, ya sesuai dengan bukti potongnya, maka di sini yang diisi juga banyak. Karena tadi hanya dividen, ya berarti kita ngambilnya dari daftar 90 juta. Dia nggak mau ngeling ini, kenapa ini? Harusnya ngeling ini. Ini 13.500.000. Misalnya ada bunga dividen bunga obligasi dari PT B yang dipotong oleh PT Dahlia, ya berarti dibuat buktinya, dimasukkan ke daftar dan dimasukkan ke SPT Induk gitu. Berhubung ini transaksinya cuma satu, ya tinggal kita masukkan saja. Nah, ini terbilangnya berarti Iya. Nah, ini pemotong pajaknya. Nah, anggap aja ini apa? Anda adalah manajernya ya. Nanti kalau Anda ujian juga asumsinya Anda adalah wajib pajaknya.
Yes, yang penting diisi angkanya ya. Kapan ini Anda melaporkannya? Karena bulan Mei, maka lapornya kita cek ya di SPT. Bayarnya paling lambat 10 Juni, ya kan? Lapornya 20 bulan berikutnya. Berarti terserah ya, yang penting tidak boleh lewat dari 20 Juni. Ya, kita bisa pakai 20 deh. 0 karena Mei ya, berarti Juni. Oke, jangan lupa tanda tangan di sini. Bukan tanda tangan di sini ya. Kalau di sini yang isi adalah petugas. Kalau Anda tanda tangannya di sini. Gitu. Oh, ada yang kelewatan ini. Ada yang perlu dicentang SSP. Ya, 1 lembar. Daftar bukti potongnya tadi sudah ada ada. Bukti potongnya ada sebanyak 1. Nah, sudah. Ya, selesai. Ini untuk yang SPT, untuk yang PT Dahlia. Oke, tadi Mbak Aulia ya. Sudahkah seperti itu Mbak, cara ngisi SPT-nya? Sudah, Bu. Oke, nggak ada masalah ya, gampang. Jadi, untuk mengerjakan SPT, itu yang paling penting adalah Anda tahu tarif, yang pertama, tarif. Yang kedua, Anda tahu siapa yang memotong, siapa yang dipotong, siapa yang tanda tangan. Jadi, nomor 2 pun sama. Yang bayar royalti siapa, ya, yang kena pajak siapa, yang motong siapa, yang lapor siapa, dan kapan lapornya. Nah, ini sudah saya kasih contoh-contoh kapan. Kalau untuk royalti ya, royalti itu sama. Penyetoran paling lambat ini, lapornya paling lambat tanggal sekian, tarifnya sekian, ini sudah ada. Jadi nanti bisa Anda cek sendiri apakah pekerjaan saya ini benar atau tidak. Itu pasal 23. Saya kira nggak ada masalah ya, karena sudah saya contohkan 1, yang lainnya tinggal mengikuti. Nah, yang di pasal 4 ayat 2, ini agak berbeda. Kategorinya apa saja? Bunga atas deposito, tabungan, diskonto. Ini bunganya ya, bukan tabungannya. Berarti Anda ngitung bunganya dulu. Mau deposito, mau tabungan, mau SBI. SBI itu suku bunga Indonesia. Ya, suku bunga ya. Oh, SBI itu sertifikat berharga. Yang nomor 1 itu contoh untuk deposito, ya. Depositonya 100 juta, bunganya 12%. Berarti kan 100 juta kali 12% itu 12 juta. Makanya dibagi 12 setiap bulannya nerima bunga 1 juta. Cara ngitungnya adalah 20% kali 1 jutanya. Nah, kalau yang selama setahun berarti dikali 12. Ini yang bikin SPT-nya adalah banknya. Ya, Bank ABC yang membuat SPT-nya dan membuat bukti potongnya. Jadi pasal 23 ataupun pasal 4 ayat 2 itu memang Anda harus bikin bukti dan SPT. Bukti potong dan SPT. Nggak bisa kalau Anda bikin SPT nggak ada bukti potongnya. Lah buktinya pakai apa? Ada ketentuannya, jika depositonya itu kurang dari atau tabungannya 7,5 juta, maka nggak kena pajak.
nilai depositonya ya. Kalau nilai depositonya adalah 7.600.000, ya dia kena pajak. Kalau dia punya deposito 7.499.000, ya dia nggak kena pajak. Nah, tidak dipotong pajak. Selain deposito juga ada bunga obligasi, simpanan koperasi, ya. Jadi kalau yang simpanan koperasi itu bunganya, sekali lagi ya, bukan simpanannya, tapi bunganya. Atas transaksi saham, ya, ini kita kembali ke soal lagi aja. Ini depositonya sebesar 100 juta, berarti kan di atas 7,5 juta, maka kena pajak. Cara ngitungnya adalah 14% kali 100 juta, kemudian baru dibagi 12, baru dikalikan tarifnya 20%. Bu, yang bunganya itu enggak dibagi 12 dulu, Bu. Iya, dibagi 12. Terserah, mau dikalikan 14% dulu boleh, mau dibagi 12 dulu boleh, tergantung. Jadi gini, 100 juta tadi ya, mana soalnya tadi? 100 juta dan 14%. Sama kok. Misalnya ini selama setahun ya. Nah, ini kan bunganya. Nah, setelah ketemu bunga setahun, kan berarti Anda bisa mencari bunga sebulan. Karena kan PPh pasal 4 ayat 2 itu kan bulanan, dibagi 12. Ya, pakainya gini. Atau 14% dibagi 12. Terus ini B24 dikali 100 juta ya. Benar. Sebenarnya sama kok. Ini bunga setahun dikali 14%. Bunganya sekian. Bunga sebulannya kali sama hasilnya. Mau dibagi 12% dulu, persentasenya mau dibagi 12 dulu boleh, langsung dikali terus dibagi 12 juga boleh. Ternyata sama kan? Oke, ada pertanyaan nggak? Bu izin bertanya. Deh.
Tadi yang SPT yang 23 tadi loh, Bu. Ya, gimana? Itu kan yang bagian SPT masanya tanggal pelaporan pajaknya kan 20 bulan berikutnya. Nah, tadi yang buktinya itu sesuai dengan tanggal transaksi apa sama 20 bulan berikutnya, Bu? Kalau bukti ya pada hari yang bersangkutan, kan pada tanggal itu Anda Anda menyerahkan uang kan, dan Anda memotong pajaknya saat itu juga kan, sesuai transaksi kalau bukti. Ini Oke, Bu, makasih. tapi kalau SPT-nya, ya SPT-nya itu ada aturannya sendiri. Kalau lapornya batas maksimalnya tanggal 20 bulan berikutnya. Gitu. Oke. Silahkan bisa tulis di chat nama sama NIM-nya ya. Oke, Bu. Pasal 4 ayat 2 juga sama sih sebenarnya teknik untuk mengisinya. Asalkan Anda tahu tarifnya, Anda tahu siapa yang memotong dan siapa yang dipotong. Intinya gitu. Saya carikan yang pasal 4 ayat 2. Tadi yang pasal 4 ayat 2 itu potongnya beda-beda ya. Kalau ini saya punyanya yang atas undian. Yang atas saya nggak punya berarti. Anda cari bukti potong atas tabungan deposito. Ada sendiri. Kalau ini kan atas undian. Caranya sama, Anda isi. Berarti Anda asumsikan bahwa yang motong adalah Bank ABC. Yang dipotong Anda sendiri. Atau orang lain. Karena Anda dianggap sebagai manajernya Bank ABC ya. Oh ada, ini Aditya ternyata. Ya, berarti cara membuat bukti potongnya yang di atas ini adalah Aditya, yang bawah ini untuk Bank ABC sebagai pemungut pajaknya. Tapi jangan pakai form ini ya, karena ini form khusus untuk hadiah undian. Jadi Anda harus download bukti potong untuk yang tabungan. Jadi nanti Anda ujian itu persiapan bukti potong dan SPT ya. Nah, dari saya itu yang bisa saya jelaskan. Ya, hari ini tidak ada tugas, tapi Anda silakan mengupload perbaikan tugas yang pasal 21 kemarin saya jelaskan. Gitu. Nanti saya masukkan assignment di sini. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, berarti yang pengisian SPT manual yang pasal 4 ayat 2 itu hanya di bukti potong saja, Bu? Semuanya, Mbak. Saya nggak bisa melanjutkan karena bukti potongnya di sini kan nggak ada tabungan. Jadi kan saya nggak bisa. Atau mungkin ya saya bisa langsung ke daftar deh. Sebenarnya sama kok. 23 maupun final. Kita pakai contoh soal yang ini deh. PT Bank ABC ini kalau yang namanya bunga bank itu kan pasti motongnya di akhir bulan atau di awal bulan. Tidak diketahui bulannya ya. Boleh Anda asumsikan sendiri deh. Misalnya, ya NPWP-nya bisa diisi ya. Namanya adalah Aditya. Buktinya saya contohkan 01. Ini bulan kalau motong bukti Maret ya, berarti kita potong yang bukti Maret aja berarti 03. Romawi 3. Bulan itu Romawi ya, 2022. Tanggal ya 31 Maret 2022. Objeknya 100 juta. PPh-nya
Tadi sudah kita hitung ya PPh-nya ya. Ini 1167. Oh, nggak bisa. 1167 berapa? Ya. Terus ini juga dijumlah. Jangan lupa di sini adalah pemotong pajaknya konsisten ya. Berarti ini asumsinya adalah Anda sendiri. Maaf, Bu, bukannya itu Bang ABC ya? Gimana? Itu yang memotong pajaknya bukan Bang ABC. Ini di apa? Pemotong pajak atau pimpinan. Pimpinannya kan? Kalau dibukti potong, ini perusahaannya. Di sini manajernya. Terus ini berarti lapornya adalah, kita cek, pasal 4 ayat 2. Sama ya, tanggal 20 bulan berikutnya. Ya, 20 karena bulan Maret berarti ya 04. Belum terjadi ini berarti. Karena kan 20 April ya, belum terjadi ya. Nah, sama kayak tadi cara ngisinya ya. Kemudian Anda cari yang bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan dalam negeri. Sini. Maaf, sebentar. Nilai objek pajaknya bukan 100 juta. Maaf. $14 juta kan? 14 juta ini loh. Kok 14 juta? Iya, 14 juta ya. Pajaknya yang sebentar, ini 14 juta. Ini bunga. Maaf, 14 juta ya berarti ya? nih. Ya. Gimana Mbak? Putus-putus Mbak? Bunganya itu 160. Ini ya Bu, pakai yang 1.166. Oh iya, tarifnya tadi belum ya? Ini baru ngitung bunga ya tadi ya, saya lupa. Ini baru. Iya Bu, tarifnya kan Oh iya, 20%. belum dihitung tarifnya. Iya. iya Bu. Iya Bu. Gini ya. Nggih Bu Nani. Ya, makanya saya tadi bingung. Oke, 1167 ini berarti DPP-nya ya? Ini ya? Oh, nggak mau. 1167 atau 1.166.667. ya karena ini nggak mau dia, jadi aku bingung ini kudune accounting ya. Ya nggak mau semua ini. Tarifnya berapa berarti? 20 ya? Iya Bu. Terus ininya berapa Mbak? Saya didikte aja. 233.333 rupiah.
Ini. 2, 3, 4. Iya. Tadi bukti potongnya di daftarnya bukan ini ya. Ya. Gini ya. Iya, Bu. Kemudian yang untuk tanggalnya, Bu. Tanggalnya tanggal berapa? Diketahui nggak? Eh, Nggak ada, Bu, tapi saya kan asumsinya 1 Januari misalkan kan, Bu. Jadi saya tanggalnya di daftar itu akhir bulan Januari, Bu. Saya ingin ini Mbak, logikanya. Kalau Anda dapat bunga itu di akhir apa di awal bulan? Deposito. Di akhir Nggak masalah loh. Nggak ada bank yang bayar bunganya itu di awal. Ya mungkin gini, ngitungnya adalah 31 Desember, tapi masuk dananya adalah 1 Januari kan? Ya enggak? Jadi logika Anda berarti Anda mau bayar bunga Desember 2021, ya kan? Nah, lapornya berarti 20 Januari 2022. Nah, itu bisa. Tapi kalau Anda kok 1 Januari, itu untuk bayar bulan apa? Kan bayar bulan Desember, Mbak. Nggak mungkin bulan Januari terima lapornya 30, kan enggak? Jadi 1 Januari 2021 kan terima bunga itu atas bunga Desember, bukan bunga Januari. Mudah nggak logikanya? Iya, Bu, terima kasih. Oke. Iya, Bu, masuk. Jadi semuanya itu pakai logika ya. Kalau misalnya mau pakai contoh pun nggak bisa asal ini apa bikin tanggal gitu. Masa tiba-tiba tanggal 15 Januari dapat bunga, kan nggak mungkin karena bunga itu mesti dapatnya adalah bulanan. Kita ngitung di akhir bulan, tapi dana masuknya adalah tanggal 1 bulan berikutnya. Tapi itu untuk transaksi bulan sebelumnya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Ini Maria Fatimah ya. Bertanya. Oke, silakan. Nanti pengumpulan yang perbaikannya di bagian mana, Bu? Soalnya kemarin juga belum saya buat. Ini loh, nanti ya. Nanti saya buat assignment di sini. Nah, minggu depan berarti Anda maaf ini kok UAS, ini UTS harusnya ya. UTS nanti jangan lupa siapkan semua amunisi karena waktunya terbatas, soalnya banyak ya. SPT terutama jangan SPT Excel Anda isi ya. Saya mintanya tulis tangan aja. Kalau ngisi, nah itu kan sangat mudah sekali pakai Excel. Jadi saya minta untuk Anda nyetak, terus Anda masukkan datanya. Jangan sampai Anda ketika ujian baru ngeprint SPT. Nah, itu sangat rugi sekali buat Anda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Belum saya tutup ya. Enggak ada? Sudah, Bu. Sudah cukup. Oke, alhamdulillah berarti tuntas ya materi sebelum UTS sudah saya bagikan semua materi dan diskusinya. Setelah sesi ini berakhir, saya upload di YouTube. Ketika Anda mau belajar, silahkan putar ulang YouTube ini ya. Video ini ya, supaya nanti Anda ngerti, oh pasal 23, kasus seperti ini, tarifnya seperti ini, cara bikin SPT-nya seperti ini. Kalau soal tanggal transaksinya sekian, lapornya sekian, tanggal sekian. Jadi jangan asal bikin tanggal. Gitu.
Oke, saya kira itu. Selamat belajar, selamat menunaikan ibadah puasa, jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan saya adakan Zoom ya. Jadi Anda mengerjakan UTS-nya melalui Zoom juga. Berarti Anda siapkan ya ada laptop, ada HP, atau mungkin dua-duanya HP, terserah ya. Yang penting ada media yang digunakan untuk Zoom supaya saya bisa memantau aktivitas dari masing-masing. Gitu. Cukup ya informasi dari saya ya? Cukup, Bu. Ya. Cukup, Bu. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya live ya.